بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Para pecinta ta'lim yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Ada satu ungkapan dari seorang ulama besar bernama Muhammad bin At-Tawri rahimahullah, di mana beliau berkata, yang inti daripada ucapan beliau merupakan analisa terhadap perseteruan antara iblis dengan Nabi Adam alaihi salam. Kita tahu bahwa sejarah dari permusuhan Nabi Adam dan iblis ini kan dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai makhluk yang baru ketika itu. Nah, ketika Adam diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, didesain dengan makhluk yang paling cantik dan diberi akal, sehingga kemampuannya melebihi dari malaikat. Nah, atas kesempurnaan dan keutamaan Nabi Adam inilah kemudian sebagai penghormatan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini adalah sujud dalam rangka penghormatan atas keutamaan, kesempurnaan dari yang Allah ciptakan dalam bentuk Nabi Adam alaihi salam. Malaikat adalah makhluk yang paling taat. Ketika malaikat kemudian disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud ya. Sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis yang dia tidak mau sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud dan tunduk karena memang ini perintah dari Allah ya. Tidak memandang bahwa Adam ini makhluk yang baru, makhluk yang mungkin dia junior kalau dibanding dengan malaikat dan iblis. Tetapi karena yang dipandang adalah perintah Allah, malaikat tidak tawar-menawar, langsung mereka ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud kepada Adam. Nah, ada pemandangan yang janggal yang menyebabkan Allah ini murka. Apa itu? Enggan dan tidak maunya iblis untuk sujud kepada Adam. Tentu Allah tegur, hai iblis, kau lihat semua malaikat sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Kenapa engkau enggak mau sujud? Kata iblis, wahai Allah, bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Enggak masuk akal kalau kemudian saya sujud di depan Adam. Kenapa? Adam kan makhluk kemarin sore, makhluk yang baru dibikin, sementara saya sudah lama engkau bikin, engkau ciptakan. Aku dengan Adam justru ya lebih muda Adam, saya lebih tua. Masa ada orang yang sudah tua sujud dan tunduk di hadapan anak muda? Nyeleneh sekali. Kata Allah, iblis, ini perintahku ya. Ini perintahku. Lihat malaikat, tidak ada yang bantah. Ini perintahku. Kata iblis, aku nggak peduli ya Allah, ini perintahmu atau tidak, saya nggak mau sujud kepada Adam. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian Allah murka. Karena iblis membangkang nggak mau sujud kepada Adam, akhirnya iblis pun diusir dari surga ketika itu. Keluarlah iblis dari surga.
Allah yang mengusir dari sebab iblis nggak mau taat kepada perintah Allah untuk sujud di hadapan Adam. Nah, ketika iblis kemudian terusir dari surga inilah, kemudian iblis mencari jalan bagaimana caranya agar Adam pun bernasib sama dengan dia. Iblis nggak rela ya. Enak saja saya terusir dari surga sementara Adam enak-enakan di surga. Nggak bisa. Gara-gara dia ini, orang sebelum diciptakan Adam kami damai-damai saja kok. Nggak pernah ada kejadian seperti ini. Gara-gara Adam diciptakan ini, dia penyebab semua ini. Saya diusir dari surga. Iblis mencari jalan bagaimana agar Adam pun sama terusir dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ketemulah akal nih. Iblis kan pintar juga dia ya, cerdas dia, punya akal iblis ini. Dia kemudian membisik kepada Adam, "Hai Adam, selamat ya, kau akan menjadi penghuni surga selama-lamanya Adam. Sementara saya, kau tahu sendiri sudah diusir dari surga ini. Cuma Adam, saya dengar-dengar rencana Allah itu bakal Allah urungkan." "Apa maksudmu iblis?" "Iya, kau nggak jadi menjadi orang yang akan menjadi penghuni surga Adam. Kau akan segera keluar dari surga ini." "Oh, kamu tahu dari mana?" "Saya tahu Adam, perbincangan Allah dengan malaikat saya tahu. Kau ingin tetap di surga, apa kau nanti akan dikeluarkan juga dari neraka?" "Oh ya nggak mau, saya dengan istri saya, anak cucu saya pengen semuanya selamanya tinggal di surga." "Nah Adam, saya punya cara agar kamu dan keluargamu tetap di surga ini." "Apa caranya?" "Di situ ada ya, di kebun surga ada satu pohon namanya pohon khuldi. Khuldi itu kan maknanya kekal. Pohon kekekalan, buah kekekalan. Kalau kau makan buah khuldi, kau bakal selamanya Dan. Allah nggak mau, makanya kau dilarang makan buah khuldi." Awal Nabi Adam nggak percaya ya, nggak percaya. Nabi Adam bantah dan bantah. Lama-lama istri Nabi Adam nih, Siti Hawa, tergiur dan tergoda dengan rayuan iblis. Akhirnya iblis terbantu itu. Kata Hawa, "Bang, kayaknya omongan iblis benar. Aku nggak mau Bang keluar dari surga ini. Aku nggak mau. Jadi benar kata iblis, ini kayaknya pohon kekekalan. Kalau kita makan buah khuldi, kita bakal kekal." Nabi Adam pun lama-lama tergoda saking cintanya kepada Hawa. Bujuk rayu Hawa pun akhirnya menggoda iman Nabi Adam. Sampailah kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi. Naik ke atas pohon, mengambil 2 butir buah khuldi. 1 buah dimakan Adam, 1 buah dimakan Hawa. Itulah yang kemudian Allah pun murka. Allah murka kepada Adam, marah Allah itu. Adam pun terusir dari surga. Nah, akhirnya Nabi Adam dan iblis sama-sama terusir dari surga. Ketika Nabi Adam terusir dari surga, Nabi Adam nangis, menyesal, bertaubat di hadapan Allah. Menyesali perbuatan, bertaubat kepada Allah. Nangis sampai menurut riwayat 300 tahun lamanya Nabi Adam sujud. Sujud taubat insaf di hadapan Allah, minta maaf kepada Allah sampai air matanya menggenang itu. Ya, ada satu riwayat yang menceritakan seperti itu. 300 tahun lamanya Nabi Adam bertobat, Allah Maha penerima taubat, Allah ampuni, Allah terima taubat Nabi Adam. Sementara iblis, dia nggak merasa berdosa, dia merasa benar dan nggak mau bertobat kepada Allah. Akhirnya Nabi Adam taubatnya diampuni, iblis terlaknat, dan dia akan menjadi penghuni surga untuk selama-lamanya. Akhirnya disitulah mulai permusuhan iblis dengan kita bangsa manusia. Nah, di dalam kitab Nasail Ibad, Muhammad bin Ad-Dawri rahimahullah berkata, "Saqa iblisu bihamsati asya." Iblis itu sengsara, menemukan kesengsaraan karena 5 hal. Sebaliknya, wasa'ida adama bihamsati asya. Adam sebaliknya, dia mendapatkan 5 kebahagiaan.
Jadi ada 5 penyebab iblis mendapatkan kesengsaraan, ya. Dia menjadi penghuni neraka. Ada 5 penyebab Nabi Adam diterima taubatnya. Kenapa iblis kemudian ditolak taubatnya, bahkan dia nggak mau bertaubat, dia divonis masuk ke neraka? Pertama, kata Muhammad bin Ad-Dawri, penyebab iblis mendapatkan kesengsaraan, lam yukirra bidzanbi. Iblis tidak mengakui dosa yang dilakukannya. Iblis nggak mengakui, berarti dia merasa benar. Sementara Nabi Adam aqarra bidzanbi, mengakui dosa-dosa yang dilakukan. Nabi Adam sujud taubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Ya Allah ampuni, Allah Maha Pengampun. Sementara iblis nggak mengaku dosanya, dia merasa benar. Sudah divonis masuk neraka, udah diusir oleh Allah dari surga, dia masih merasa benar, tidak mau bertobat kepada Allah. Seandainya ketika itu iblis bertaubat kepada Allah seperti Nabi Adam, ya tentu Allah akan menerima taubatnya. Allah nggak memandang siapapun makhluknya yang berdosa. Siapapun yang dia bertaubat, pasti Allah tidak akan menutup pintu taubatnya. Allah terima. Nah, iblis nggak mau bertaubat, ya sudah, Allah tutup pintu hatinya. Allah memvonis bahwa iblis dan seluruh keturunannya akan menjadi penghuni neraka. Jadi salah sendiri, iblis tetap dia membangkang, nggak mau taubat, nggak mau ibadah. Yang kedua, penyebab iblis ini mendapatkan kesengsaraan nanti di hari kiamat, lam yandam. Iblis nggak menyesal. Iblis tidak menyesali perbuatannya. Sementara Nabi Adam wa nadima alaihi, Nabi Adam menyesali perbuatannya, mengakui salahnya, mengakui dosanya, sehingga Allah ampuni. Allah murka kepada iblis, wong sudah salah tapi nggak menyesali perbuatannya. Jangankan Allah, kita pun gedek marah kalau ada penjahat, koruptor ketangkap KPK, bukannya menyesal malah cengengesan. Ini kan kita greget ya. Ini koruptor pejabat tinggi sudah ditangkap KPK masih cengar-cengir ya. Mimik mukanya nggak menunjukkan penyesalan. Kita yang lihatnya juga gedeg. Allah pun sama, iblis sudah salah, ngeles, dan dia nggak menyesali perbuatannya. Ya karena dia nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa, dia merasa benar, sehingga dia nggak mau menyesali perbuatannya. Apa yang perlu saya sesali, kata iblis, mau saya nggak salah kok. Apa yang perlu saya sesali? Saya nggak mau tunduk kepada Adam, kan benar. Wong dia anak kemarin sore kok. Saya kan senior, orang tua, masa ada orang tua tunduk patuh kepada anak muda? Kan aneh, kata iblis nih. Ngapain saya ngakui kesalahan yang saya benar? Sehingga Allah pun memberikan vonis, iblis masukkan neraka dan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketiga, kata Muhammad bin Ad-Dawri, penyebab iblis mendapatkan murka dan kesengsaraan, dia lam yalum nafsahu, tidak mencela dirinya sendiri atas perbuatan dosanya ya. Tidak mencela dirinya, artinya tidak mengakui bahwa dia salah ya. Dia tetap mengagung-agungkan dirinya, dia tetap merasa bahwa dia benar. Lam yalum nafsahu, dia merasa bahwa dia benar ya. Sulit orang kalau sudah merasa benar ya, dia tidak akan mencela dirinya, tidak akan memojokkan dirinya, tidak akan merasa bersalah di hadapan orang. Sementara Nabi Adam kenapa mendapatkan kebahagiaan? Wala manafsahu, Nabi Adam menyesali, mencela dirinya ya, menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia sudah melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi. Sementara iblis nggak mencela dirinya ya. Dia merasa dirinya benar, dirinya suci, dirinya berada dalam hal yang benar ya. Orang kalau sudah merasa dirinya benar,
Dia salah pun dinasehati tidak mau. Dia keliru pun ada yang meluruskan, malah dia yang marah. Padahal dia salah. Gengsi kekuasaan. Gengsi kekuasaan, gengsi senioritas ya. Gengsi bahwa dia orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa, orang yang paling senior. Sehingga sulit untuk bisa mendapatkan kebenaran dari yang ia lihat, yang ia dapatkan. Yang keempat, kenapa iblis mendapatkan kesengsaraan? Lam ya'zam ala taubati. Iblis tidak bertekad untuk bertaubat. Ini bahaya, kita nggak boleh mencontoh ya. Tidak mau bertaubat iblis. Ya tadi, satu kuncinya dia merasa benar, dia merasa suci, sehingga dia nggak perlu bertaubat kepada Allah. Ngapain saya bertobat, saya salah apa? Nah ini, kita jangan sampai meniru seperti itu ya. Terlepas dari kita berbuat salah atau tidak, kecil atau besar dosa kita kepada Allah, kita harus senantiasa bertobat kepada Allah ya. Wa asra'a fit taubati. Nabi Adam segera bertaubat. Nabi Adam diusir dari sorga, ditempatkan di bumi. Nabi Adam nggak santai-santai, nggak cengengesan. Dia merasa bersalah di hadapan Allah, sujud Nabi Adam. Seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Ya Allah, sesungguhnya kami telah zalim pada diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak memberikan aku pintu taubat ya Allah, dan memaafkan kesalahan hamba ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku termasuk golongan orang-orang yang rugi. Itu Nabi Adam. Bersimpuh di hadapan Allah, sujud mengakui kesalahannya, dan dia segera bertaubat, tidak menunda. Sebab itu kita kalau berbuat dosa, jangan pernah kita menunda-nunda yang namanya taubat. Kapanpun kita berbuat salah, kapanpun kita bermaksiat, kapanpun kita berbuat dosa, jangan pernah kita menunda dosa, menunda taubat kita. Menunda taubat ini jelek. Dan ini iblis. Iblis paling bekerja keras ya, berusaha dengan maksimal menghalang-halangi orang ketika bertaubat ya. Orang mau insaf nih, orang mau taubat, orang mau memperbaiki diri, mau ahli ibadah, mau rajin ibadah, iblis nggak tinggal diam, dia halang-halangi. Kalau tobat apa sih? Tobat apa? Udahlah, tobat sih gampang, nanti kalau udah tua taubat. Ngapain tobat mah gampang, dosa kecil ini udah nggak usah taubat lagi. Dibisikinya manusia agar dia yang berdosa tidak mau bertobat kepada Allah, dihalang-halangi. Sehingga orang larut dalam maksiat, mungkarat. Kemudian dia enggan, malas dan berat untuk bertaubat. Inilah nyanyian iblis yang dihembuskan kepada setiap manusia agar dia melupakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kelima, kenapa iblis mendapatkan kesengsaraan? Wa qanata mir rahmatillah. Iblis terputus dari rahmatnya Allah. Adapun Nabi Adam, lam yaknut mir rahmatillah. Nabi Adam tidak berputus asa dari rahmat Allah. Iblis putus asa dari rahmat Allah ya. Sehingga ketika dia berputus asa dari rahmat Allah, ya Allah pun tidak memberikan rahmatnya. Tapi Nabi Adam berjibaku, bersemangat meraih ridha Allah, meraih rahmat Allah, sehingga Allah tetap memberikan rahmat kepadanya, tidak terputus. Sebab itu bagi kita orang yang suka berbuat dosa ya, jangan pernah kita berpikiran bahwa dosaku terlalu banyak, apakah pantas saya bertaubat? Dosaku kelewat banyak, apakah pantas saya kembali kepada Allah? Apakah pantas saya insaf? Sementara udah lama saya meninggalkan agama, lama meninggalkan sholat, lama meninggalkan masjid ya. Lama saya berkecimpung dalam dosa, mungkin sudah membungkuk langit dosa saya, memenuhi langit dan bumi
Jadi sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Allah tidak akan pernah menutup pintu taubatnya. Malam ya ghargir, sampai nyawanya di kerongkongan. Batas diterima taubat manusia adalah ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Jadi jangan pernah kita menyangka bahwa Allah akan terputus rahmatnya. Rahmat Allah sangat luas, diberikan kepada siapapun yang mengharapkannya. Tidak pernah Allah menutupi rahmatnya. Yang memutuskan rahmatnya bukan Allah, kitanya yang enggan meraih rahmat itu. Kita dibiarkan diri kita terus larut dalam perbuatan dosa tanpa adanya usaha untuk memperbaiki dan bertobat kepada Allah. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah, dia ciri-ciri orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Adapun orang yang enggan bertaubat, berat untuk bertaubat, dia adalah orang yang memutuskan dirinya dengan rahmat Allah.